186. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Abang Hadim sebagai ketua NIM 169. Saya dalam Lekat dengan NIM 182. Saya Fauzia Brindevi dengan NIM 167. Saya Ivana Nurmujita dengan NIM 163. Saya Aliska Isdrias dengan NIM 186. Saya Dorisla Kristina dengan NIM 189. Saya Tegar Putra Haryanto dengan NIM 190. Saya Alfian Pratama dari NIM 170. Pendiri Ponpes Tipati jadi tersangka pencabulan puluhan santriwati.
Overview kasus, kronologi singkat. Seorang pendiri pondok pesantren di Kabupaten Pati ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap puluhan santriwati. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan lembaga pendidikan keagamaan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi santri. Dugaan tindakan, korban diduga mengalami pelecehan dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebagian korban masih berusia di bawah umur, sehingga kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana perlindungan anak. Penanganan kasus, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan pengurus pondok pesantren. Tersangka kini menjalani proses hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Apa itu pencabulan? Pencabulan merupakan tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan terhadap seseorang baik melalui kekerasan, ancaman, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Dasar hukum KUHP tentang tindak pidana kesusilaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dampak bagi korban yang pertama ada trauma psikologis, yang kedua ada kehilangan rasa aman, yang ketiga gangguan pendidikan dan sosial, yang keempat ada dampak mental jangka panjang. Selanjutnya ada masalah sosial dan pendidikan. Kasus ini memunculkan banyak kritik terhadap pengawasan di lingkungan pendidikan, khususnya pondok pesantren. Yang selanjutnya yaitu tentang permasalahan yang muncul. 1. Kurangnya pengawasan terhadap pengasuh. 2. Posisi santri yang sulit melapor. 3. Rasa takut terhadap ancaman atau tekanan. 4. Minimnya edukasi tentang kekerasan seksual. Dampak terhadap kepercayaan masyarakat, yaitu kasus ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan apabila tidak ditangani secara tegas dan transparan. Lalu ada potensi pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, A. Ancaman hukuman. Tersangka dapat dijerat dengan yang pertama pasal perlindungan anak, yang kedua pasal kekerasan seksual, yang ketiga hukuman pidana, penjara, dan denda. Lalu B. Perlindungan korban. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib memberikan pendampingan psikologis, perlindungan identitas korban, jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Selanjutnya yaitu adalah solusi dan pencegahan. Pengawasan lembaga pendidikan. 1. Peningkatan pengawasan di pesantren dan sekolah. Kedua, pemeriksaan latar belakang pengasuh. B. Edukasi kekerasan seksual. 1. Memberikan pendidikan tentang hak perlindungan diri. Yang kedua, membuka akses pelaporan yang aman bagi korban. C. Penegakan hukum. 1. Hukuman tegas bagi pelaku. 2. Proses hukum yang transparan dan adil. Kesimpulannya yaitu kasus pendiri pondok pesantren di Pati yang menjadi tersangka pencabulan puluhan santriwati merupakan peristiwa serius yang mencederai nilai kemanusiaan dan pendidikan. Perlindungan terhadap anak dan santri harus menjadi prioritas utama. Seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, bermoral, dan menjunjung tinggi hukum serta nilai Pancasila. Saya Nailatul Badriah dengan NIM 220. Izin bertanya, bagaimana kronologi awal tentang pencabulan tersebut? Yang kedua, bagaimana nasib pendidikan santriwati dalam pendidikan tersebut? Apakah operasionalnya dihentikan atau bagaimana? Yang ketiga, menurut kalian langkah apa untuk mengobati rasa trauma korban santriwati tersebut? Izin menjawab dari pertanyaan Nailatul Badriah. Peristiwa dugaan pencabulan itu terjadi pada Senin 16 Februari 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di lorong samping rumah tersangka yang berada di salah satu kelurahan di Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Pelapor dalam perkara ini diketahui berinisial IM, sementara itu tersangka diketahui berinisial IR umur 63 tahun, warga Kecamatan Prabu Muli Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal penyidik, tersangka diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara mencium pipi kanan korban sebanyak 1 kali dan mencium bibir korban sebanyak 1 kali. Saya ingin menjawab soal dari Adi Bintang. Berdasarkan informasi per Mei 2026, nasib pendidikan santriwati di lingkungan pondok pesantren yang terlibat kasus hukum berat, khususnya kasus kekerasan seksual di Pati, adalah izin operasionalnya dicabut dan ditutup permanen. Izin menjawab pertanyaan dari Rizky. Yang pertama, pastikan keamanan korban dulu. Yang kedua, pendampingan psikologis atau profesional. Yang ketiga, dukungan keluarga dan lingkungan. 4. Pemulihan rutinitas secara bertahap. Yang kelima, proses hukum dan keadilan. Yang terakhir adalah edukasi lingkungan.
Sekian video dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sebelum penutupan saya ada pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.